Dan Baraya semua telah hadir di sini. Mungkin udah nggak asing ya di dunia per onlinean atau di YouTube juga. Samping saya udah ada Bang Rocky. Halo, Mail. Ini dosen saya nih dulu. Cuman kalau beliau kan di UI, kalau saya di UIN. Jadi N-nya ketinggalan. Ini Pamong Gunung Kuta. Mail. Dan ada sebelah saya juga ada Dr. Ender. Yes. Hai. Apa kabar semuanya sehat? Dokter Renar dia ahli ortopedi. Ortopedi. Oh. Jadi memang diperlukan. Ini saya terangin akhirnya. Diperlukan untuk mengawasi mereka yang suka tidak tertib naik gunung, itu bahayanya. Nanti akan diterangkan oleh dokter Renar. Saya mau terangin soal environmental ethics. Environmental ethics, Dan oke. akan diasuh oleh Mail dengan komandan pengarah namanya si Adai. Dan ini orangnya, mungkin yang beberapa saat lalu cerewet sama Bang Rocky ini orangnya. Iya nih, gue bukan diundang, gue dibajak sih. Tiba-tiba ada pamflet di situ ada Rocky Gerung. Iya. Lah gue kaget, biasanya ada di ILC itu kan biasanya ada udah nggak asing lah gitu. Ini di pamflet Gunung Kuta ada Rocky Gerung, ada Dokter Yang Ender. disebut hallmarknya, apa namanya, penanda dari kawasan ini ya Gunung Kuta. Iya. Nah, itu pentingnya kita bikin festival Gunung Kuta, tapi bukan festivalnya yang penting, tapi value-nya, nilai-nilai untuk menghasilkan para pecinta lingkungan, bukan sekedar pendaki itu. Betul. Itu. Bukan sekedar pendaki tampan atau Nah, betul. Karena untuk di saat ini kan udah bukan hanya anak muda ya yang suka sama lingkungan ya Bang ya. Ya Dok ya. Ada juga dari kalangan Lu jangan nanya gue emang gue udah tua itu. Umur saya 63. Eye contact gue kan harus ke abang. yang penting semangatnya Bang Rocky. Ya bisa buat tontonin beliau-beliau ini kan di televisi gitu, dan kebetulan sekarang kan bisa kesini mampir di Kuta, dan semoga aja kita dapat banyak ilmu nih dari dokter dan juga dari Bang Rocky ini. Ya, Kuta itu artinya kuliah tentang alam. Wih, Kuta. cocok, Pas banget. pas banget. Ya udah gitu. Oke, harapannya Bang Rocky gimana kedepannya nih untuk pendakian Kuta ini? Ya, setiap pendakian itu ada aspek estetiknya, itu Aspek estetik, yaitu menikmati lingkungan, ada aspek medikanya, yaitu betul. pengobatan dan persiapan supaya bila terjadi kecelakaan ada P3K, Betul. Nah, itu dulu namanya P3K ya. Apa ya P3K singkatannya? Pertolongan pertama pada Pertolongan kecelakaan. pertama pada kecelakaan. Pada- Jangan jadi kecelakaan pada pertolongan pertama. Nah, Nah, iya, sering itu jadi dia. begitu tuh. Betul. Itu pentingnya pengetahuan. Safety, Tentang safety, dasar kesehatan. safety. Yes. Bener. Ya Dok kan untuk saat bagian dokter Dokter Ender. Ya mungkin sekarang lo banyak ya Dok ya yang pengen naik gunung tiba-tiba langsung pergi aja tanpa ada persiapan apapun gitu Dok. Ya, itu dia harus diedukasi dengan baik. Nah itu. Nah mungkin karenanya cuma di Kuta sih mungkin beliau-beliau ini bisa hadir. Baik, cukup mungkin sekian Blur dan Baraya semuanya. Nanti bisa kalian lihat keindahan Gunung Kuta di Bogor Timur ini, khususnya di wilayah Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor. dan cara kita buka lingkungan itu sama dengan bahkan sudah lebih besar dari apa yang diakibatkan oleh bencana alam. Dalam ilmu pengetahuan namanya antroposin. Jadi jumlah kerusakan yang dibuat manusia udah melampaui jumlah kerusakan yang dibuat oleh alam sendiri. Kalau alam sendiri gunung yang meletus itu siklus alamiah dari lingkungan kita. Tapi kalau kita yang rusak itu artinya kita tidak bisa lagi memulihkan secepat alam memulihkan alam semesta ini. Jadi sekali lagi itu yang terjadi di kita, dan saya anggap bahwa malam ini adalah kita merenung kembali bagaimana kita bisa waspada terhadap aktivitas kerusakan lingkungan. Kalau kita sendiri kadang-kala menganggap ya itu ada Kang Adai, ada Kang Iwan yang nanti membersihkan hutan di Gunung Kuta ini. Kan dari situ kita mulai menilai bahwa menghidupkan yang hijau itu mesti datang dari dalam diri kita sendiri. Itu sekaligus kita ingatkan bahwa kalau kita bilang apa itu sampah, sampah itu yang kita buang dari dalam rumah keluar rumah. Bukan, sampah itu yang kita bawa masuk ke rumah. Begitu kita keluar dari supermarket, kita udah bawa sampah. Bahkan sampah yang kita sebut makanan itu kita simpan 1-2 bulan di kulkas kita karena masa kadaluarsanya masih dimungkinkan untuk kita konsumsi. Padahal alam tidak punya pengetahuan tentang kadaluarsa. Alam menyediakan makanan bagi kita secukupnya. Kalau kurang ya kita ambil lagi dari alam, bukan dengan mengkadaluarsakan ada tanggal kadaluarsa. Kadaluarsa artinya kita menimbun hal yang tidak kita perlukan.
Jadi kulkas kita isinya ada barang yang tidak kita perlukan sebetulnya. Kita bilang belum kadaluarsa. Kenapa kita mesti simpan? Biarkan itu disimpan oleh alam. Di dunia sekarang lebih banyak orang membuang makanan daripada memasukkan makanan ke kulkas. Jadi begitu banyak penghamburan sumber energi, sementara di Indonesia sendiri 9 juta anak yang mengalami stunting, kekurangan gizi. Dan begitu banyak orang yang masuk kamar tidur dengan perut roncongan, nggak ada nutrisi. Sementara kalau kita hitung pembuangan ekonomi, 10% dari pemborosan itu datang dari makanan yang kita buang. Jadi kita sebetulnya membuang makanan sambil tetangga kita kekurangan makanan. Jadi sekali lagi kita bertemu di sini dalam upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang hijau, dan kita perhatikan bahwa kita mencintai lingkungan, artinya kita bersama-sama dengan rumput menikmati embun yang ada di depan saudara yang sebentar lagi akan diuapkan oleh matahari pagi, dan besok dia akan kembali sebagai hujan. Jadi siklus itu adalah siklus kehidupan yang sejati. Nah, karena itu malam ini malam perenungan kita, sama-sama kita berupaya untuk menyatakan dengan tegas bahwa kita adalah makhluk yang bersama-sama bumi menghirup hal yang diciptakan untuk semua makhluk. Jadi tidak ada makhluk yang lebih tinggi di alam semesta, yang ada adalah makhluk yang lebih cerdas, mungkin ada tapi yang kedudukannya lebih tinggi. Tidak boleh kita anggap bahwa rumput itu lebih rendah daripada beringin. Beringin itu lebih kuat daripada pohon pisang. Nggak ada istilah itu di dalam kehidupan kita menjaga lingkungan. Kalau saya sebutkan misalnya apa itu sungai, Anda mungkin anggap sungai adalah yang mengalir dari gunung ke laut. Bukan. Sungai adalah yang mengalir melalui akar pohon, lalu naik ke daun, mengalami fotosintesis di pagi hari, lalu diuapkan. Itu namanya sungai. Kan pohon itu ada pembuluh kapiler. Jadi pohon itu adalah sungai. Menebang pohon artinya membendung sungai. Jadi cara kita berpikir harusnya kita tempuh dengan cara yang radikal, itu memastikan sekali lagi bahwa kesetaraan makhluk adalah hak semua orang untuk menikmati. Demi kesetaraan itu hak semua kita untuk menikmati kesejukan malam ini, keindahan malam ini. Jadi silakan kita bercengkrama, silakan membuat puisi, boleh menerawang bintang, membayangkan masa lalu, masa mantan, dan teman-teman, saya kira itu nanti kita bisa berdiskusi. Kalau soal pengalaman ya saya sebutkan tadi, kaki saya udah menempuh banyak rintangan, dan satu waktu kalian mungkin nggak pernah mengalami. Dulu di zaman saya naik Gunung Gede itu tahun-tahun awal 80-an, akhir 70-an itu. Kalau kita anak Jakarta naik Gunung Gede, kalau kita lewat Kandang Badak, kita harus siap-siap berkelahi dengan anak Sukabumi dan anak Cianjur. Karena pasti ditodong di situ dengan parang, karena akan dirampok. Anak Jakarta biasanya lebih keren peralatan naik gunungnya. Dulu masih ada merek Karimor, karena juga masih ada itu Laguma. Nah itu dirampok di Kandang Badak, sehingga kita bisa pulang tinggal kolor gitu. Sekarang dijaga oleh ranger. Nah karena itu di zaman saya itu kita mesti beli granat di Berlin, di markas tentara di situ tuh. Kita beli granat manggis yang kecil itu tuh. Kantongin, jadi dari kalau kita dulu jalur saya itu naik dari Cibodas, naik ke Gunung Rumpang sebelah kiri itu, lalu tiba di Kawah, lalu nyebrang ke arah Kandang Badak, lalu naik ke arah Pangrango. Sekarang ditutup jalur Rumpang, namanya Rumpang Trail, ada Gunung Rumpang di situ. Jadi kita nyebrang mendekati Kawah, kita mesti lempar granat dulu supaya mereka bubar dari Kandang Badak di situ. Jadi bayangkan misalnya naik gunung itu udah kayak perang Rusia Ukraina gitu, harus siap-siap. Tapi sekarang peradaban lebih baik itu, jadi nggak ada lagi yang rampok, tapi kadang kala ada yang nakal di situ. Sekali lagi pengalaman itu mungkin bagian dari kita di sini nggak pernah mengalami itu, dan saya anggap bahwa saya bersama dengan kalian, usia saya 3 kali lebih tinggi dari kalian, tetapi nafas dan kenikmatan saya sama dengan kalian. Di malam ini kita sama-sama merenungkan bahwa keindahan
dan keperluan kita untuk menikmati keindahan itu adalah tanggung jawab setiap kita di sini. Saya kira itu. Terima kasih ya. Sangat bagus untuk dok. Persiapan pendakian apa sih? Ya plan itu P, protection. Protection itu nggak cuma masalah tentang outfit ya. Belakangan waktu ini karena makin boomingnya tentang konten ya, banyak yang pendaki konten istilahnya. Mereka pengen banget nih foto di sini, pengen banget foto di situ. Gak masalah, itu hak kalian gitu. Tapi lakukan dengan bertanggung jawab. Hiking responsibly. Jadi kalau kita mau buat konten silakan, tapi kenali diri Anda, kenali batas kemampuan Anda.